Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada 10 keuntungan memiliki visi dan misi yang jelas. Pertama, mendapatkan tujuan jelas di antara semua manajer dan karyawan. Yang kedua, memberikan dasar untuk semua aktivitas perencanaan strategi. Yang ketiga, menyediakan arahan. Keempat, memberikan poin penting untuk semua pemangku kepentingan perusahaan. Pemangku kepentingan perusahaan itu siapa saja? Bisa karyawan, pelanggan, manajer, dan lain-lain. Kemudian menyelesaikan sudut pandang yang berbeda di antara manajer karena sudah patokan visi dan misinya sudah jelas gitu ya. Jadi kalau seandainya adanya perbedaan di antara beberapa manajer itu kita kembali lagi pada visi dan misi yang telah dibuat di awal perusahaan tadi. Memberikan rasa berbagi harapan di antara semua manajer dan karyawan, memperkuat niat dan nilai untuk semua pemegang saham, memperkuat organisasi yang terorganisasi dan termotivasi, memperoleh kinerja organisasi yang lebih tinggi, dan terakhir mencapai sinergi di antara manajer dan karyawan. Next, karakteristik pernyataan misi. Pertama, deklarasi sikap. Apa maksudnya deklarasi sikap? Pertama, pernyataan misi yang baik memungkinkan dihasilkannya dan dipertimbangkannya sejumlah tujuan dan strategi tanpa melemahkan kreativitas manajemen. Kemudian, terlalu spesifik akan membatasi potensi pertumbuhan kreatif untuk organisasi. Jadi di sini itu sudah jelas tujuan dan strateginya tanpa melemahkan semua kreativitas ya. Jadi ide-idenya boleh dikeluarkan, maka dari itu tidak boleh terlalu spesifik. Kalau terlalu spesifik otomatis manajemen tidak bisa mengembangkan ide kreativitas pihak-pihak karyawan, pihak-pihak manajernya, dan direktur maupun pemimpin. Jadi tidak boleh terlalu spesifik untuk misi ya. Kedua yaitu bersifat luas untuk merekonsiliasi perbedaan secara efektif di antara dan juga menarik bagi pemangku kepentingan stakeholder organisasi, individu maupun grup individu yang memiliki kepentingan atau klaim terhadap perusahaan. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya bersifat rekonsiliatori. Nah, rekonsiliatori ini dia memberikan perdamaian pada semua pihak. Jadi harus menyatukan misi itu ya. Jadi kalau membuat misi itu harus menyatukan semua pemangku kepentingan tadi. Nah, ada karakteristik pernyataan misi. Yang pertama, lingkupnya luas, tidak termasuk jumlah angka, persentase, rasio, dan tujuan moneter. Panjangnya kurang dari 250 kata, sangat menginspirasi, mengidentifikasi kegunaan produk tersebut, produk perusahaan, mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab pada masyarakat, pada lingkungan, kemudian mencakup 9 komponen pelanggan, produk jasa, pasar, teknologi, perhatian akan ketahanan, laba, filosofi, konsep diri, perhatian atas citra publik, perhatian untuk karyawan, kemudian memberikan adanya perdamaian, menyatukan semua pihak, dan terus-menerus. Kemudian orientasi pelanggan. Nah, pernyataan misi yang baik menjelaskan tujuan pelanggan, produk atau jasa, pasar, filosofi, dan teknologi dasar organisasi. Menurut Frank McGuinness, pernyataan misi sebaiknya mendefinisikan apakah organisasi dan apa yang dicita-citakan organisasi, yang diinginkan organisasi itu apa saja. Kemudian cukup terbatas dengan tidak memasukkan beberapa usaha dan cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan kreatif. Kemudian membedakan organisasi dari yang lain, memberikan kerangka untuk mengevaluasi aktivitas prospektif saat ini, dinyatakan dalam istilah yang cukup jelas dipahami secara luas dalam organisasi. Oke, pernyataan misi mencerminkan antisipasi terhadap pelanggan. Jadi di sini maksudnya antisipasi itu apa? Antisipasi terhadap pelanggan itu memang ditujukan kepada pelanggan, kepada konsumen. Yang dibutuhkan konsumen itu apa saja? Itu adalah misi dari perusahaan tersebut. Kemudian komponen-komponen pernyataan misi tadi sudah saya jelaskan ya.
bahwa pernyataan misi dapat bervariasi dalam panjang, isi format, dan spesifikasinya. Kemudian sebaiknya kalau membuat misi itu harus mencangkup 9 komponen tadi yang ada di tabel ini. Tabel 2/2. Jadi kalau mau membuat misi, silakan menggunakan karakteristik pernyataan misi yang ada 9 ini. Oke, cukup sekian untuk bab 2 mengenai visi dan misi perusahaan. Bila ada pertanyaan atau bila ada materi yang belum paham, nanti kita diskusikan bersama di grup Telegram. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.